Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP Lab School VUMJ, khususnya Ananda kelas 9. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani, sehingga teman-teman dapat melaksanakan kegiatan KBM dan dapat mengerjakan pembelajaran di SMP Lab School dengan semangat. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kali ini kita telah mempelajari materi Kemuhammadiyahan di bab 1, ya. Kemuhammadiyahan di bab 1, yaitu tentang meneladani salah satu pimpinan Muhammadiyah. Siapakah itu pimpinan Muhammadiyah? Ikuti terus pembelajaran hari ini agar kalian bisa paham dan dapat mengamalkannya. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke materi, mari kita awali dengan kegiatan ini, pembelajaran hari ini, dengan berdoa agar kita dapat memudah dalam memahami pembelajaran tentang peran pimpinan Muhammadiyah dalam menjaga persatuan bangsa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Teman-teman, untuk lebih kalian bisa memahami pelajaran hari ini, mohon bantuannya untuk membuka buku Kemuhammadiyahan bab 1. Nah, kita paham ya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Siswa dapat mendeskripsikan pemikiran dan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Dan yang selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan peran Ki Haji Ahmad Badawi dalam menumpas PKI. Pembelajaran kali ini, Kak Rizal tidak langsung 11 pimpinan Muhammadiyah, tapi Kak Rizal akan mengajarkan satu demi satu tokoh, ya. Kalau Kak Rizal mengajarkan seluruh tokoh, maka tidak akan maksimal. Jadi Kak Rizal akan fokus kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya, atau Ki Bagus Hadikusumo. Selanjutnya kita lanjut ke kata mutiara. Nah, kata mutiaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanul khuluqu min nafsuhu fi rahitin wan nasu minhu fi salamah. Ya, Kak Azza ulang. Teman-teman kelas 9 bisa membacanya di rumah. Al-hasanul khuluqu min nafsuhu fi rahitin wan nasu minhu fi salamah. Artinya, orang yang berakhlak mulia adalah jiwanya tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Jadi teman-teman, kata mutiara ini berkaitan dengan KBM hari ini, berkaitan dengan jiwa Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Siapakah Ki Bagus Hadikusumo? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan Kak Rizal dan menjawab di kolom komentar pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita melihat gambar tokoh Muhammadiyah. Nah, ini salah satunya, dan ini selanjutnya, ini juga selanjutnya, ini siapa? Nah, teman-teman sudah paham ya siapa tokoh-tokoh tersebut yang Kak Rizal tampilkan di pembelajaran kali ini, dan mana tokoh yang kita akan pelajari. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Yang mana ke tokoh tersebut? Dia, ini dia tokohnya.
Ki Bagus Hadikusumo. Bagaimana peran Ki Bagus Hadikusumo dalam membangun bangsa Indonesia? Yang pertama, kita lihat profilnya ya. Nah, Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 Rabiul Awal. Ya, 11 Rabiul Awal akhir 1308 Hijriah. Atau bertepatan dengan 24 November 1890 Masehi. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 5 Muharram 1374 Hijriah atau 3 September 1954 Masehi dalam usia 64 tahun. Nah, teman-teman. Jadi beliau sudah wafat dalam usia 64 tahun pada tahun 1954 Masehi. Setelah merdeka, teman-teman. Jadi teman-teman, Ki Bagus memiliki nama kecil ya. Ki Bagus memiliki nama kecil, namanya R. Hidayat ya. Beliau adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya Haji Lurah Hashim adalah seorang ahli dalam putihan bidang agama Islam di Karaton, Yogyakarta. Nah, teman-teman, ingat teman-teman, seperti umumnya di Ki Bagus Hadikusumo itu terlahir dari keluarga yang sangat besar ya, dari ayahnya Haji Lurah Hashim, dan ayahnya ini seorang tokoh agama di tempatnya. Nah, jadi Ki Bagus Hadikusumo itu dibesarkan dengan pendidikan yang sangat baik. Dan kedua, beliau ini menuntut ilmu ya, menuntut ilmu 3 tahun setingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, di mana namanya Ongkoloro. Nama sekolahnya Ongkoloro ya. Di pesantren ini beliau banyak mengkaji kitab-kitab ilmu fikih dan tasawuf, Ki Bagus Hadikusumo. Jadi teman-teman, berkat kerajinan dan ketekunan Ki Bagus Hadikusumo mempelajari kitab-kitab, jadi beliau ini menjadi orang alim, menjadi mubalik ya, menjadi mubalik dan pemimpin pusat Muhammadiyah. Kita langsung menjadi mubalik dan pemimpin pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, beliau juga menjadi majelis tablik pada tahun 1922. Majelis tablik ya, majelis tablik yang mengurus tentang kemuhammadiyahan dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua majelis tarjih pada tahun 1926. Dan selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1942-1953. Jadi jejak karir Ki Bagus Hadikusumo tidak diragukan lagi. Pertama, menjadi mubalik dan pimpinan Muhammadiyah. Kedua, menjadi majelis tablik. Tablik itu majelis yang berdakwah, yang menyampaikan. Kedua, majelis tarjih yang mengurus bagian keagamaan, hukum di bidang Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1942 sampai 1953. Inilah yang dilakukan Ki Hajar Dahlan dalam perannya sebagai tokoh Muhammadiyah dan untuk Muhammadiyah. Adapun untuk membangun bangsa, kita lanjutkan slide selanjutnya teman-teman. Dan untuk membangun bangsa, keberhasilan Ki Bagus Hadikusumo itu sangat besar. Yang pertama, beliau berhasil merumuskan pokok pikiran Ki Hajar Dahlan dalam menggerakkan gerak langkah perjuangan persyarikatan. Pokok pikiran itu dituangkan dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Dan
menjadi salah satu dasar ideologi persyarikatan. Ini poin untuk keberhasilan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, Ki Bagus Hadikusumo salah satu ulama yang berani menentang perintah siapa? Pemerintah Dainippon Jepang. Pada saat itu beliau menentang upacara shikerei, shikerei yang diwajibkan pemerintahan Jepang dilakukan setiap hari. Shikerei adalah upacara pemerintahan Jepang untuk membungkukkan badan kepada siapa? Penghormatan kepada dewa. Dewanya ini yang namanya simbol kaisar Jepang. Simbol kaisar Jepang. Simbol penghormatan kepada yang dianggap keturunan dewa matahari. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ini menentang, karena itu menyalahin dari syariat Islam dan bisa menjadikan orang syirik. Tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Muhammadiyah menentang keras yang harus dilakukan kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi seorang ulama yang menentang pemerintahan Jepang Dainippon yang tentang upacara shikerei. Shikerei ini diwajibkan pemerintah Jepang dilakukan setiap hari, yaitu upacara dengan membukakan badan ke arah istana Tennohaika. Tennohaika itu kaisar Jepang di timur laut sebagai simbol penghormatan kepadanya. Ini sangat menyalahi dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Paham teman-teman sampai di sini? Jadi Ki Bagus Hadikusumo itu sangat keras. Bila ada kaitannya dengan tauhid, dengan syariat Islam, dia akan menentang. Yang selanjutnya, dia aktif salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, teman-teman. Anak-anakku semuanya, disingkat dengan BPUPKI, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini sangat luar biasa, membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan selanjutnya, selain itu, Ki Bagus juga berperan sangat besar dalam perumusan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Golongan nasionalis ini ingin meruntuhkan prinsip ketuhanan dalam sila kelima. Jadi golongan nasional ini ingin meletakkan prinsip ketuhanan dalam sila kelima. Tapi adanya Ki Bagus dengan gigi memperjuangkan prinsip ketuhanan dijadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Ki Bagus Hadikusumo setelah dia ikut andil dalam perumusan Pancasila, banyak ingin meletakkan nilai agama, nilai tauhid itu diletakkan di nomor kelima. Tapi adanya beliau, akhirnya nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa diletakkan menjadi sila pertama. Sangat luar biasa, teman-teman. Yang selanjutnya, dia ikut dalam Panitia 9. Ki Bagus mengatakan berhubungan dengan Islam harus dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia. Jadi pembelajaran ini sangat besar, teman-teman. Kita harus menghargai sosok pemimpin yang seperti ini, karena kegigihannya, karena keberadaannya, kecerdasannya, dan luar biasa akhlak dan akidahnya. Akhirnya Indonesia bisa merasakan sampai saat sekarang ini berkat kegigihan Ki Bagus Hadikusumo. Sejarah mencatat, teman-teman, sejarah mencatat sebelum
Presiden Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan dalam sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Dalam sidang tersebut, Ki Bagus mengungkapkan negara Indonesia berdasarkan agama Islam, teman-teman, di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis, agar menjadi negara yang tegak dan tangguh serta kuat dan kokoh. Beliau mengingatkan bahwa sudah 6 abad Islam menjadi agama kebangsaan dan 3 abad sebelum Belanda menjajah, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Itulah penjelasan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, teman-teman, terkait dengan perjalanan Ki Bagus Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo dalam kesehariannya, ya, dalam kesehariannya sebagai pejuang yang ikhlas, sampai akhir hayatnya sikap berani menegakkan nilai-nilai ajaran Islam selalu beliau tegakkan, meskipun banyak halangan yang menghadang. Hal ini terbukti bahwa semasa penjajahan Jepang, beliau berani melawan kebijakan si Keren karena bertentangan nilai-nilai akidah Islam. Begitu pula dengan proses persiapan kemerdekaan Indonesia, beliau sangat menekankan pentingnya meletakkan nilai ketuhanan di atas nilai segala-galanya. Nilai ketuhanan tauhid dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan usulan dari Ki Bagus. Sikap istiqomah inilah yang harus kita contoh. Sikap istiqomah inilah yang dipegang terus Ki Bagus Hadikusumo dalam menjalankan syariat Islam. Beliau berpegang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mari kita contoh perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam kebangkitan negara Indonesia. Teman-teman, syukran kasiran atas perhatiannya. Demikian pembelajaran tentang meneladani salah satu pimpinan Muhammadiyah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.